Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai simbol dan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri disimbolkan dengan burung Garuda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan besar. Berikut makna dari burung Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu warna kuning pada burung Garuda menunjukkan keagungan. Yang kedua, perisai di bagian dada menunjukkan perjuangan serta perlindungan diri agar mencapai tujuan. Yang ketiga, jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda telah ditetapkan sesuai dengan tanggal bersejarah bangsa Indonesia, yaitu 17 bulu pada masing-masing sayap menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. 8 bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. 19 bulu pada pangkal ekor serta 45 bulu pada leher burung Garuda melambangkan tahun di mana bangsa Indonesia merdeka, yaitu 1945. Yang kelima, kaki burung Garuda yang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di dalam simbol seekor burung Garuda terdapat 5 buah ruang yang berisi simbol di mana setiap simbol itu mewakili tiap-tiap nilai Pancasila. Yang ini akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Baik, simbol yang pertama adalah simbol bintang emas. Simbol bintang emas dengan latar perisai berwarna hitam terletak tepat pada bagian tengah dada burung Garuda merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya, sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Maka dari itu, dengan kita percaya dengan adanya Tuhan, maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Serta kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Di dalam sila pertama ini, ada 7 butir pengamalan nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, sebagian contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama ini atau sila ketuhanan yang Maha Esa ke dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan atau memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kita juga bisa menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama.
Kita juga dituntut saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Dan kita juga tidak memaksa seorang untuk menganut agama tertentu, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sila yang kedua dan sila yang ketiga. Sila yang kedua yaitu rantai. Rantai emas dengan latar warna merah menjadi simbol dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Rantai yang saling berkaitan ini menggambarkan hubungan antara manusia yang tidak terputus. Sila ini memiliki makna seperti kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain, sebab manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi. Jadi kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu 1. Setiap warga negara hendaknya mengakui kesamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak antara sesama manusia sebagai bentuk asas kebersamaan. 2. Menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan keadilan. Selanjutnya, kita bisa menerapkan nilai-nilai sila ini dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Mengembangkan sikap hormat. 9. Dan lain-lain. Selanjutnya, sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan gambaran sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Akar tunggang yang kuat pada pohon beringin juga menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Dan sila ketiga tersebut terdapat 7 butir pengamalan sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memiliki ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, adapun penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang paling membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. 5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. 6. Menghargai dan menghormati budaya daerah lain. 7. Dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah kepala benteng. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dikenal sebagai hewan sosial yang hidup berkelompok. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia juga gemar berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Selanjutnya yaitu beberapa penerapan Pancasila, khususnya sila keempat. Di antaranya, 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan
setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih, serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang ketiga adalah mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai satu di antara perwujudan demokrasi. Dan yang keempat yaitu menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Dan yang kelima yaitu mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya sila terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Penerapan yang bisa kita lakukan pada sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Dan yang keempat, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam simbol-simbol Pancasila dan penerapan implementasinya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.